Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisa pemasaran komoditi perkebunan pinang milik Pak Syarifuddin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Aulia Sifa Ramadhani dengan NIM 2017 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rival Prasetyo dengan NIM 2077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafalizi dengan NIM 3039. Perkenalkan, nama saya Brian Krisna Hendrawan dengan NIM 3030. Perkenalkan, nama saya Fajriyatul Fadi dengan NIM 3078. Itu tadi anggota dari kelompok 9. Untuk mempersingkat waktu, untuk analisa pemasaran perkebunan pinang, bagian praktikum kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Brian Krisna. Kepada Brian, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai praktikum 2. Yang pertama itu mengenai identitas petani. Sebelumnya kami mewawancarai komoditi perkebunan, yakni komoditi pinang dengan Bapak Syarifuddin dengan umur 55 tahun, laki-laki, dengan pendidikan terakhir SMA, dengan mata pencarian pokok maupun sampingannya petani, dengan jumlah tanggungan sebanyak 7 orang, yakni dengan 1 istri, 4 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Untuk lokasi lahan sendiri, ya ini di Negari Pasar Lalang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan komoditi pinang, dan luas lahan yang diusahakan yakni 10.000 meter persegi atau sekitar 1 hektar. Untuk jenis varietas sendiri yakni pinang betara dengan alasan produktivitas yang tinggi dan buah yang besar, kemudian mudah untuk dijual dan banyak peminatnya. Untuk jumlah produksi sendiri sebesar 250 hingga 300 kg per periode. Kemudian untuk pinang ini sendiri dijual ke pengepul, pengecer, dan langsung ke konsumen. Untuk jumlah yang jual sendiri 250 sampai 300 kg tadi, dengan harga jual 5.000 sampai 20.000 per kilogram. Lokasi penjualan yakni di Negari Pasar Lalang. Untuk proses penjualan sendiri yakni pada pengepul, Pak Syarif mengantarkan langsung pengepul karena lokasi pengepul tidak jauh dari rumah Pak Syarif. Untuk penjualan ke pengecer, biasanya pengecer yang menjemput produk di rumah Pak Syarif, dan terkadang Pak Syarif langsung menjual pinangnya ke konsumen. Untuk alasan penjualan yakni penjualan dengan alur pemasaran yang berbeda, karena dengan beberapa saluran pemasaran yang berbeda, Pak Syarif dapat memilih pasar mana yang menawarkan harga yang lebih besar. Untuk modal dan peralatan sendiri, modal yang digunakan berupa lahan yang merupakan milik Pak Syarif dan Nenek Mama, pupuk yang digunakan pada masa awal tanaman, peralatan berupa sabit, parang, dan cangkul, serta bibit yang Pak Syarif beli dengan modal sendiri. Untuk saluran pemasarannya terdiri dari 3. Yang pertama ini saluran dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua dari produsen singgah dulu ke pengecer, baru terakhir ke konsumen. Untuk saluran yang ketiga yang dari produsen ke pedagang besar, lanjut ke pengecer, dan terakhir ke konsumen. Untuk situasi pemasaran lancar, cuman terkendala karena harga pinang yang awalnya 20.000 turun menjadi 5.000. Untuk permasalahan sendiri, yakni harga yang ditawarkan cenderung fluktuatif untuk turun. Untuk solusi, dengan menggunakan beberapa saluran pemasaran merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan karena petani dapat dengan leluasa memilih saluran pemasaran yang lebih menguntungkan. Untuk dokumentasi praktikumnya,
Kemudian lanjut ke praktikum 3 dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Brian. Selanjutnya praktikum 3 mengenai fungsi-fungsi pemasaran perkebunan pinang milik Pak Syarifudin akan dijelaskan oleh Rival. Kepada Rival kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh Pak Syarif. Fungsi pemasaran adalah sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan, memperjelas, dan memperjelaskan produk atau jasa yang dijualnya. Fungsi pemasaran meliputi berbagai aspek, mulai dari pertukaran, distribusi, fisik, hingga perantaraan. Next. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas yang dilakukan oleh petani. Dalam fungsi pemasaran terdapat kegiatan penjualan, pembelian, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, pembiayaan, standarisasi dan grading, penanggulangan risiko, dan informasi pasar. Pada penjualan, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Syarifudin berupa melakukan penjualan kepada pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Pada fungsi pembelian, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Syarifudin merupakan membeli karung untuk mengumpulkan barang. Lalu pada pengangkutan, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Syarif yaitu mengangkut pinang yang dilakukan oleh Pak Syarif dari kebun ke rumah. Kemudian pada pengolahan, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Syarifudin yaitu membelah pinang dan mencongkel biji pinang. Lalu pada penyimpanan, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Syarifudin yaitu hasil panen pinang kemudian disimpan Pak Syarif di rumah hingga pedagang pengepul datang. Untuk informasi pasar, biasanya Pak Syarifudin mendapatkan informasi pasar dari pedagang pengepul, sehingga Pak Syarifudin mengetahui informasi pasar mengenai harga pinang. Terus selanjutnya yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pengepul. Sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh petani, aktivitas yang dilakukan pedagang pengepul dalam fungsi pemasaran juga dapat terbagi menjadi penjualan, pembelian, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, pembiayaan, standarisasi, dan grading, penanggulangan risiko, serta informasi pasar. Untuk penjualan, aktivitas yang dilakukan oleh pedagang pengepul yaitu menjual hasil pada pengecer dari petani. Pada kasus ini yaitu dari Pak Syarifudin ke pada konsumen. Untuk fungsi pemasaran pembelian, aktivitas yang dilakukan oleh pedagang pengepul yaitu membeli pinang ke Pak Syarifudin dan petani lainnya. Untuk pengangkutan, aktivitas yang dilakukan berupa mengangkut hasil panen dari kebun ke tempat penyimpanan. Untuk penyimpanan, aktivitas yang dilakukan yaitu menyimpan pinang di gudang penyimpanan. Pembiayaan. Untuk pembiayaan, aktivitas yang dilakukan pedagang pengepul itu membiayai bahan bakar minyak. Untuk fungsi pemasaran, standarisasi dan grading pedagang pengepul menyortir pinang dan memisahkan antara yang berkualitas dan kurang berkualitas. Serta untuk informasi pasar, pedagang pengepul memperoleh informasi dari survei pasar. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rival Prasetyo. Selanjutnya, biaya dan analisis pemasaran akan dijelaskan oleh Fajriatul Fuadi. Kepada Fajriatul Fuadi kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu praktikum 4 dan 5, biaya dan analisis pemasaran. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam proses penyampaian hasil pertanian, mulai dari titik petani produsen sampai ke titik konsumen. Di mana di sini ada biaya pada pemasaran pada petani. Pertama itu biaya pengeringan di pria dan wanita. Di prianya ada 2 KP, wanita itu ada 1,6 KP. Di mana jumlah pria dan wanita itu 3,6 KP. Jadi bisa dilihat itu pada setiap pengeringan itu ada biayanya 80.000. Jadi kita dapat tadi AKP-nya itu 3,6. Jadi ditinggal dikaliin dapat hasilnya 288.000. Lalu itu biaya transportasi, mana harga sepeda motornya itu 14 juta. Yang mana ia berumur ekonomis 10 tahun. Yang mana pada biaya penyusutan itu dengan rumus harga awal dikurang harga akhir per umur ekonomis. Jadi didapatlah hasilnya 14 juta dikurang 1.400.000 dibagi 10. Didapat hasilnya 1.260.000.
Selanjutnya itu biaya angkut. Di mana pada biaya angkut pria itu didapat HKP-nya 0,2 HKP. Di mana pada biaya angkut biayanya itu 80.000 dengan dikali tadi jumlah HKP-nya itu 0,25 HKP, didapatlah 20.000. Selanjutnya itu biaya pengemasan, ada karung, tali. Itu karungnya dengan harga 3.000, tali 5.000. Berarti totalnya semua 8.000. Selanjutnya itu biaya sortasi produk. Di sini biaya sortasi produk itu ada dua pekerjanya, pria dan wanita. Yang mana jumlah KP-nya itu 0,45. Pada biaya ini salah satu harinya itu 50.000 dikali 0,45 KP dengan jumlah 22.500. Selanjutnya itu biaya angkut penjualan. Mana yang menggunakan bensin 50 liter dengan harga per liternya itu 6.800. Jadi total biaya itu 340.000. Selanjutnya itu biaya penyimpanan atau sewa gudang, mana dengan harga 3.500.000. Selanjutnya itu biaya transportasi penjualan. Harga mobil itu 1.196 juta. Harga air ekonomisnya itu 10 tahun. Jadi bisa dilihat 190 juta dikurang 19.600 per 10. Itu didapat hasilnya itu 17.640. Selanjutnya itu biaya muat dan bongkar. Di sini pekerjanya itu satu orang, itu pria, dengan 3 pekerja dengan didapat jumlah HKP-nya itu 1,5. Di mana total pada biaya hariannya itu 100.000. Berarti dikali jumlah HKP 100.000 dikali 1,5 HKP, didapatlah hasilnya 120.000. Biaya pengemasan penjualan, timbangan, tali, karung, nah timbangan itu 140, tali 5.000, karung itu 5.300 per buah. Selanjutnya itu biaya sortasi produk. Ini ada pria, wanita, di mana total HKP-nya itu 1,8. Jadi total biaya sortasi itu pada hari ini itu 100.000 kali 1,8, 180.000. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Fajriatul Fuadi. Selanjutnya mengenai margin pemasaran akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Farizi. Kepada Muhammad Al-Farizi kami persilakan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan margin pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang diterima petani produsen dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. M sama dengan HE dikurang HP, di mana 7.500 dikurangi 5.000 menjadi hasilnya 2.500. Lalu bagian yang diterima petani adalah persentase dari penerimaan atau harga petani dari harga penjualan produknya dan harga konsumen dengan rumus LP sama dengan HP per HE kali 100%. Di mana 5.000 per 7.500 dikali 100% dengan hasil LP yaitu 66%. Lalu selanjutnya ada markup. Markup adalah presentasi dari margin pemasaran, di mana markup rumusnya yaitu M per HE kali 100%, di mana 2.500 per 7.500 dikali 100%, dan hasilnya yaitu 33%, ya. Lalu efisiensi biaya pemasaran, EP total biaya pemasaran atau total nilai produk dikali 100%, di mana 386.445 dibagi 500.000 dikali 100%, lalu didapat nilai EP-nya senilai 77,2%. Lalu biaya pemasaran, di mana persentase pemasaran dicari dengan biaya pemasaran per harga konsumen dikali 100%. Persentase biaya pemasarannya didapat yaitu 386.445 dikali 100%, dengan hasilnya 51,526%. Lalu ini adalah tabel biaya, bisa dilihat di tabel. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Faris. Selanjutnya bagian survei pasaraya akan saya jelaskan sendiri. Survei di pasaraya kami lakukan pada tanggal 14 Maret 2024. Kami pergi ke pasaraya Padang pada pukul 5:30 pagi. Di sana kami melihat banyak sekali orang berjualan hasil tani mereka yang masih sangat segar. Kami sempat mewawancarai salah seorang penjual sayur. Ibu ini merupakan seorang petani yang langsung memasarkan produk hasil taninya di pasaraya. Ibu ini memanen sayur hasil tanamannya dan langsung menjualnya dengan harga yang murah. Di pasaraya sangat ramai sekali orang melakukan transaksi jual beli. Ada penjual yang berjualan di ruko, ada yang berjualan di lantai, ada yang berjualan di motor, bahkan ada yang berjualan di mobil. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.